Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sinta Nursiana. Di sini akan mempresentasikan materi mengenai komparasi metode penelitian ilmiah dengan metode penelitian filsafat. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama. Slide pertama ada definisi metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah merupakan sebuah upaya untuk menyelidiki dan juga menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan juga mengambil kesimpulan secara sistematis dan juga objektif. Nah, hal ini ditujukan untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian ilmiah juga berfokus pada metode yang kokoh untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga menarik kesimpulan yang valid. Kemudian, slide berikutnya ada unsur-unsur metode penelitian ilmiah. Di sini terdapat 6 unsur metode penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu ada konsep, yang merupakan sebuah definisi general dari kumpulan fenomena tertentu untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Kemudian, yang kedua ada proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan tentang sifat dari realitas yang dapat diuji kebenarannya. Lalu, yang ketiga ada teori, yaitu sebuah informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian. Kemudian, yang keempat ada variabel, yang merupakan sebuah konsep yang memiliki variasi nilai. Lalu, yang kelima ada hipotesa atau biasa disebut dengan kesimpulan sementara, dan yang terakhir ada definisi operasional, yaitu sebuah petunjuk tentang bagaimana variabel itu diukur kebenarannya dalam sebuah penelitian. Nah, unsur-unsur tersebut memperlihatkan proses teoritis dan juga empiris pada suatu penelitian, mulai dari perumusan konsep, penyusunan proposisi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesa. Semua itu merupakan gambaran dari proses teoritis dalam sebuah penelitian. Sedangkan perumusan definisi operasional yang di dalamnya mencakup pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesa merupakan sebuah gambaran proses empiris dalam penelitian ilmiah. Di slide berikutnya terdapat definisi metode penelitian filsafat. Nah, metode penelitian filsafat dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang menggunakan objek formal khas filsafat agar dapat memberikan evaluasi pada sebuah permasalahan. Selain unsur-unsur metodis penelitian ilmiah, penelitian filsafat juga memiliki unsur-unsur metodis. Di antaranya yaitu, pertama ada interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah landasan bagi metode hermeneutika, yang di dalamnya termuat hubungan ataupun lingkaran beraneka ragam yang merupakan satuan unsur-unsur metodis. Kemudian, yang kedua ada induksi dan deduksi. Induksi atau biasa disebut generalisasi merupakan sebuah penjabaran dari pengertian khusus ke arah umum. Sedangkan deduksi merupakan pengertian dari arah umum yang dibuat ke arah yang lebih khusus. Yang ketiga ada koherensi intern. Di sini koherensi intern merupakan sebuah usaha untuk memahami secara benar untuk memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural. Lalu, yang keempat ada holistika. Holistika merupakan sebuah tinjauan lebih dalam untuk mencapai kebenaran yang utuh, di mana sebuah objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Lalu, yang kelima ada kesinambungan historis. Kesinambungan historis merupakan keterkaitan dengan sejarah. Nah, dalam perkembangannya, sebuah penelitian itu harus dapat dipahami dan diteliti melalui proses kesinambungan sejarahnya. Lalu, selanjutnya ada idealisasi, yaitu sebuah usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian, ada komparasi, yang merupakan perbandingan sifat hakiki dalam suatu objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Lalu ada heuristika. Heuristika merupakan sebuah metode untuk mengatur jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang selanjutnya terdapat unsur analogal ataupun bahasa inklusif, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan dalam fakta dan juga data yang baik dan benar.
Lalu yang terakhir ada deskripsi, yaitu seluruh data penelitian itu harus dapat dideskripsikan agar dapat dipahami secara keseluruhan. Di slide terakhir ada komparasi di antara metode penelitian ilmiah dengan metode penelitian filsafat. Yang pertama ada persamaan di antara kedua metode penelitian tersebut. Yang pertama yaitu bersifat kritis, di mana kedua penelitian tersebut terbuka untuk dikritisi, diperiksa ataupun diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan juga pengujian. Kemudian yang kedua itu bersifat objektif, yaitu kedua penelitian tersebut didasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data, tidak didasarkan pada subjektif pribadi ataupun nilai-nilai emosional pribadi. Kemudian yang ketiga bersifat logis, di mana kedua penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan logika ataupun dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Lalu yang terakhir bersifat sistematis, di mana kedua penelitian tersebut mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Lalu ada juga perbedaan di antara dua penelitian tersebut. Yang pertama, objek material penelitian ilmiah itu cenderung pada hal-hal yang konkret, sedangkan objek material filsafat selain permasalahan konkret, penelitian filsafat juga mencakup entitas-entitas yang bersifat abstrak ataupun misterius. Kemudian, metodologi kerja penelitian ilmiah cenderung bercorak tunggal, sedangkan metodologi penelitian filsafat itu pada hakikatnya bersifat majemuk. Lalu, yang terakhir, penelitian ilmiah menyelidiki aspek spesifik dari sebuah objek kajian, sedangkan filsafat memperhatikan secara keseluruhan objek kajian, misalnya memastikan dimensi masalah, karakteristik, keberadaan objektif, sejarah, dan juga keadaan faktual objek penelitian. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.